Halo semuanya, kembali lagi di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang ketujuh ya, yaitu solusi SPL dengan inverse matrix, gitu ya. Nah, pertemuan sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya kita sudah mencoba memahami tentang definisi inverse, terutama untuk inverse yang berukuran 2x2 ya. Nah, kalau ini definisi secara umum, yaitu kalau A-nya matriks persegi, ingat syaratnya berarti harus matriks persegi, kemudian B itu ukurannya sama, sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka A-nya disebut dapat dibalik atau invertible. Dan B disebut sebagai inverse dari A. Nah, jadi A-nya itu dapat dibalik, inverse-nya adalah B. Nah, jika matriks B itu tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks singular. Seperti itu ya. Kemudian sudah kita bahas juga contohnya beserta beberapa teorema. Kemudian ini untuk mencari inverse 2x2. Nah, selanjutnya juga sudah ada hukum eksponen, pangkat matriks yang sebenarnya pada pertemuan sebelumnya lagi sudah pernah kita bahas secara singkat sifat-sifatnya. Jadi silahkan dicoba dan dicari contohnya. Begitu juga dengan keterbalikan suatu transpos ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke matriks elementer. Matriks elementer. Nah, matriks elementer ini apa? Jadi misalkan kita punya matriks berukuran n kali n, karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, berarti dia matriks persegi ya, n kali n. Itu disebut sebagai matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas I berukuran n kali n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Gitu ya. Jadi matriksnya ini diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan OBE tunggal. Gitu ya. Jadi perhatikan dari matriks identitas diperoleh, matriks elementer itu diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Nah, contoh tunggal ya, berarti satu kali operasi. Contohnya matriks yang A, katakan kita ini namanya matriks A, matriks B, matriks C, matriks D. Matriks A ini adalah matriks elementer jika matriks tersebut diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Artinya dari matriks identitas berukuran 2x2 berarti ya. 2x2. Kemudian kita kenakan operasi baris elementer tunggal. Satu kali OBE langsung menjadi matriks ini. Kira-kira operasinya seperti apa? Operasinya adalah supaya untuk mendapatkan ini, jadi operasinya seperti apa tuh? Baris pertamanya tetap, berarti baris kedua yang kita ganti, berarti min 3 dikali baris kedua. Maka jadilah matriks A. Nah, sehingga matriks A ini dikatakan matriks elementer, karena dari matriks identitas dikenakan satu kali operasi menjadi matriks A ini. Gitu ya. Berlaku sebaliknya enggak? Nanti kita lihat ya di materi-materi berikutnya. Kemudian di sini ada matriks B. Matriks B ini berukuran 4x4. Artinya kita punya matriks identitas yang juga berukuran yang sama, 4x4. Nah, kira-kira operasinya apa nih? Nah, operasinya adalah menukarkan baris kedua dengan baris keempat, gitu ya. Begitu juga untuk matriks C. Matriks C ini adalah matriks berukuran 3x3, maka identitasnya juga berukuran 3x3. Berarti misalkan di sini 100 010 001. Kemudian dikenakan operasi apa sehingga dia menjadi matriks C? Maka berarti B1 ditambah 3B3. Gitu ya. B1 tambah 3B3 hasilnya adalah matriks
yang C. Begitu juga dengan yang D. Yang D ini kira-kira matriksnya elementer atau bukan? Gitu ya. Kalau matriks identitas ke matriks identitas kira-kira matriks elementer atau bukan. Nah, ini saya tulis sebagai tanda tanya ya. Silahkan dicermati lagi. Kemudian berikutnya adalah, nah, ini adalah operasi baris dengan perkalian matriks. Di sini ada teorema. Teoremanya mengatakan bahwa jika kita punya matriks elementer, jika matriks elementer E diperoleh dengan cara melakukan operasi baris tertentu terhadap IM, berarti matriks identitas berukuran M kali M, dan jika A ini adalah matriks M kali N, maka hasil kali matriks elementer dengan matriks A tadi adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dikenakan ke E itu dilakukan juga terhadap A. Nah, untuk lebih mudah kita lihat contohnya. Contohnya di sini perhatikan matriks A itu berukuran 3 kali 4 ya, 3 kali 4, dan ada matriks elementer. Nah, kita harus cek dulu E ini matriks elementer atau bukan. Nah, ceknya gimana? Berarti sesuai dengan definisi tadi. Kalau matriks identitas dikenakan OBE tunggal, maka jadilah matriks elementer. Nah, kita lihat matriks E ini ternyata adalah matriks elementer yang diperoleh dari penjumlahan 3 kali baris pertama ditambah 3 kali baris pertama I3 ke baris ketiga. Gitu ya. Nah, selanjutnya maka E ini adalah benar elementer. Nah, ternyata kalau kita kenakan operasi yang sama, tadi kan misalkan kalau untuk lebih mudah kita tulis dulu E-nya ya. E-nya ini kan dari 1001010 ke 001 untuk menjadi E, operasinya apa berarti? B3 ditambah 3B1 ya. Jadi baris ketiga ditambah 3 kali baris pertama. Berarti 0 ditambah 3 kali 1 itu 3, 0 ditambah 0, terus 1 ditambah 3 kali 0, 0. Dapatlah hasilnya ini. Maka operasinya adalah, operasi barisnya adalah ini. Yang dikenakan ke matriks identitas tadi sehingga jadi matriks elementer. Selanjutnya, hasil kali E kali A ini dikalikan ini, kalau misalnya dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya adalah dengan dikalikan ya matriksnya. Berarti 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 tambah 0 kali 1. Nah, kalau ini berarti hasil kalinya adalah dengan cara, kalau sebelumnya ini, nah, operasi yang sama dilakukan terhadap A. Jadi operasi pada matriks elementer E dikenakan juga ke A. Sehingga nanti ini berarti kena operasi yang sama, B3 ditambah 3B1. Oke, berarti baris pertama ini coba kita lihat, baris pertama ini tetap ya, nggak ada operasi apa-apa. Baris kedua juga sama. Nah, yang berubah baris ketiga. Baris ketiga ditambah 3 baris B1. 3 baris 1. Berarti 1 ditambah 3 kali 1, 4. 4 ditambah 3 kali 0, 4. 4 ditambah 3 kali 2 itu 6, berarti tambah 4, 10. 0 ditambah 3 kali 3, 9. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya sama. Kalau tidak percaya, silahkan coba dikali matriks E dikali A dengan cara biasa yang kita pelajari sebelumnya. Pasti hasilnya juga akan sama seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini adalah operasi baris dan operasi baris inverse. Yang namanya inverse itu kebalikan berarti ya. Nah, kita lihat yang pertama. Ini saya hapus dulu. Yang pertama ini berarti yang pertama ini kan 1001 ini matriks identitas. Kemudian merubah menjadi
matriks elementer dikenakan operasi. Operasi apa? Berarti B2 dikali 7. Gitu ya. Nah, kemudian dari matriks elementer bisa balik lagi ke matriks identitas dengan digunakan operasi B2 dikali 1/7 gitu ya. Jadi dia bisa bolak-balik nih dari identitas ke elementer ke identitas lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua 1001, jadi 010 berarti menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Selanjutnya ditukarkan lagi, dikembalikan lagi. Ya, jadi kalau tadi B2 kali 7, nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini B2 kali 7, inversnya berarti dikalikan dengan 1/7 gitu ya. Kemudian ini ditukarkan, maka kita tukarkan lagi. Begitu juga dengan nomor 3, berarti sama dengan nomor 1 tadi. Oke. Nah, berikutnya di sini ada teorema. Setiap matriks elementer itu dapat dibalik dan inversnya juga merupakan matriks elementer. Jadi matriks elementer itu pasti punya inverse. Dan inversnya itu juga pasti matriks elementer. Silahkan, kalau mau cari contohnya, coba kita cari yang ini ya. Contoh yang tadi 100-3. Ini kan 100-3. Ini kita sudah sepakat bahwa ini adalah matriks elementer. Maka kalau kita mau cari inversenya, katakan ini matriks A. Berarti A inversenya adalah 1/-3 dikurang 0 ya. Berarti 1/-3. Kemudian ini min 3, ini 0, 0, ini 1. Gitu ya. Maka ini sama dengan 1/-3. Langsung kita kalikan aja ya. Sama dengan min 3 dibagi min 3 itu 1, ini 0, ini 0, ini min 1/3. Nah, ini juga matriks elementer. Gitu ya. Kenapa matriks elementer? Ya, kita bisa ambil dari matriks identitas dikenakan operasi, berarti B2 dikali min 1/3 min 1/3, jadilah matriks A inverse ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada pernyataan yang ekivalen. Pernyataan yang ekivalen ini di teorema 3. Nah, di sini jika A matriks n kali n, matriks persegi, maka persamaan-persamaan berikut juga ekivalen, yaitu semuanya benar atau semuanya salah. Gitu ya. Nah, diingat-ingat pernyataan ekivalen itu seperti apa. Yang pertama, kalau A dapat dibalik, maka yang pertama A itu dapat dibalik. Yang kedua, itu AX sama dengan 0 itu hanya memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu seperti apa? Saya rasa pernah disinggung ya di contoh sebelumnya. Contoh sebelum-sebelumnya. Kalau solusi SPL yang trivial itu seperti apa? Nomor 3, bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A itu adalah matriks identitas. Kalau ini ya, bentuk eselon baris dari tereduksi, masih ingat EBT itu seperti apa operasinya? Nah, bentuk EBT-nya pasti adalah matriks identitas. Kenapa pasti matriks identitas? Salah satu alasannya adalah karena ukurannya n kali n tadi. Gitu ya, kan ukurannya persegi. Gitu. Jadi, pasti dia akan matriks identitas. EBT ya, tereduksi bukan eselon baris. Kemudian yang keempat, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Seperti itu teoremanya. Silahkan dicari contohnya ya. Contohnya kemudian kalau mau dibuktikan juga diperbolehkan. Nah, berikutnya ini ada ekivalensi baris. Nah, di sini dikatakan jika matriks B dapat diperoleh dengan melakukan sejumlah urutan operasi baris elementer terhadap matriks A, ini dicermati baik-baik ya kalimatnya, maka kita dapat memperoleh kembali matriks A dari B
dengan melakukan inverse dari operasi-operasi baris elementer dalam urutan terbalik. Oke, kita ulangi lagi membacanya. Jika matriks B itu dapat diperoleh dengan melakukan sejumlah urutan OBE terhadap matriks A. Jadi kita punya matriks A dulu, kemudian kita kenakan OBE matriks A tersebut, sehingga dapatlah dia jadi matriks B hasilnya. Maka kita dapat memperoleh kembali matriks A dari B dengan melakukan inverse dari operasi-operasi baris elementernya, tapi dalam urutan yang terbalik. Jadi gini, pertama kita punya matriks A. Kemudian matriks A ini katakan seperti ini, adalah operasinya apa, dikenakan lagi operasi apa, hasilnya EBT nih. Nah, dapatlah ini kita ganti sebagai matriks B hasilnya. Nah, matriks B ini bisa kita balikkan, bisa kita cari menjadi matriks A dengan cara melakukan inverse dari operasi ini. Contoh, misalkan yang sederhana aja lah. Yang A tadi, A-nya itu 1, 0, 0, min 3. Ini kan kalau kita buatkan jadi operasi baris, maka kan B2 dikali dengan min 1/3. Gitu ya. Sehingga dapatlah jadinya 1, 0, 0, 1. Oh, udah EBT nih bentuknya. Maka ini kita namakan sebagai matriks B. Nah, dari matriks B ini kita bisa buat jadi matriks A dengan cara apa? Melakukan inverse dari operasi-operasi baris elementer dalam urutan terbalik. Oh, dalam urutan terbalik ini berarti kalau ada lebih dari satu operasi ya. Kita contohkan yang ini dulu, melakukan inverse dari operasi-operasi baris elementer. Dalam urutan terbaliknya kita simpan dulu. Maka B ke A ini bisa kita buat dengan melakukan inverse dari operasi-operasi baris. Inverse dari min 1/3 itu adalah min 3 ya. Jadi B2 dikali min 3. B2 dikali min 3 pasti akan jadi matriks A. Gitu. Nah, yang dimaksud urutan terbalik tadi nih, kalau misalkan ada dua operasi, maka B ke A kita kerjakan urutannya terbalik. Kalau dari A tadi kan dari yang pertama ke kedua. Kalau B ke A berarti yang terakhir dulu dikerjakan, diinverskan, baru yang sebelum terakhir dikerjakan, inverskan operasinya, baru sebelum terakhir dikerjakan, diinverskan, sampailah ke matriks A-nya dapat. Seperti itu ya. Nah, matriks-matriks yang dapat diperoleh dari satu sama lainnya melalui sejumlah urutan OBE dikatakan ekuivalen baris. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih mudah memahaminya silahkan cari contoh sebanyak mungkin, dan kerjakan latihan soal di buku sebanyak mungkin. Oke, berikutnya ini adalah metode untuk menginverse matriks. Jadi metodenya untuk menginverse matriks. Nah, di sini dikatakan untuk mencari inverse dari matriks A yang dapat dibalik, kita harus mencari urutan operasi baris elementer yang mereduksi A menjadi identitas. Gitu ya. Jadi kita harus cari OBE yang bisa membuat A menjadi identitas dan melakukan urutan operasi yang sama terhadap IN untuk memperoleh A inverse. Silahkan dipahami dan dicermati baik-baik kalimatnya. Nah, secara sederhana caranya adalah menggabungkan matriks identitas ke sebelah kanan dari A. Jadi disandingkan gitu. Kemudian dilakukan operasi-operasi baris yang baris terhadap matriks tersebut sehingga sisi kiri tereduksi menjadi I, yang kiri tadi yang awalnya A menjadi I, dan nanti akibatnya inversenya yang mana? Inversenya adalah yang awalnya I jadi inversenya, jadi posisinya terbalik. Seperti itu ya cara mencari inverse matriks.
Sekarang ada contoh. Contoh misalkan di sini tentukan inverse dari matriks A. Matriks A itu tiga empat min 1 1 0 3 2 5 min 4. Nah, kita tulis lagi ya. 3 4 min 1 1 0 3 2 5 min 4. Nah, disandingkan dengan matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kemudian dikenakanlah operasi baris elementer sehingga nanti yang ini menjadi identitas, yang ini adalah inverse-nya. Oke, sekarang kita kerjakan coba. Kita kerjakan adalah menukar, misalnya B2 kita tukar dengan B1. Jadi 1 0 3 0 1 0, ini 3 4 min 1 1 0 0, ini 2 5 min 4 0 0 1. Oke. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer supaya dia menjadi identitas tadi ya tujuannya. Maka di sini kita bisa buat B2 ditambah minus 3 B1 dan B3 ditambah minus 2 B1. Kemudian dia jadinya, saya pindahkan ke sini ya. Jadinya ini 1 0 3 0 1 0. Berarti ini 0, B2 ditambah minus 3B1, kemudian 4 ditambah minus 3 dikali 0 berarti 4. Ini min 1 ditambah minus 3 kali 3 berarti min 1 kurang 9 berarti minus 10. Ini berarti 1, kemudian 0 ditambah minus 3 berarti minus 3, ini 0. Kemudian yang B3 berarti 2, ini berarti 2 dikurang 2, 0. 5 ditambah minus 2 kali 0 itu 5. Min 4 ditambah minus 2 kali 3 berarti min 3 kali 2, min 6, min 4 berarti min 10. Kemudian ini 0. 0 ditambah minus 2 berarti minus 2. Kemudian 1 ditambah minus 2 kali 0 berarti 1. Gitu. Nah, kemudian berikutnya apa lagi yang mau kita kerjakan? Yang mau kita kerjakan misalkan kita mau buat dia jadi 1 ya di sini. Berarti B2 dikali 1/4, B3 dikali 1/5. Tuh ya. Nah, ini berarti jadinya saya simpan di sini ya. Ini 1 0 3 0 1 0 0 1 min 10/4. Ini jadinya 1/4, ini minus 3/4, ini 0. Kemudian ini 0 1 minus 2. Kita nggak usah pakai minus 2 ya, langsung aja minus 10/5. Minus 10/5, kemudian ini 0, ini minus 2/5, ini 1/5. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita mau buat dia baris ketiganya. Baris ketiga berarti baris ketiga ditambah minus 1 baris kedua. Berarti di sini tetap 1 0 3. Ini 0 1 0.
kemudian 0, 1, min 10/4, ini 1/4, minus 3/4, 0, ini berarti 0, 0, berarti minus 10/5 ditambah minus 1 dikali minus 10/4, berarti kan ini positif ya, berarti minus 10/5 itu minus 4/2 ditambah 10/4, 10/4 itu adalah 5/2 ya, berarti sama dengan 1/2. Semoga benar ya hitungan saya ya. Ya kan, minus 10/5, kemudian minus 10/5 itu sama dengan minus 4/2. Salah ya, minus 10/5, iya benar kan, minus 10/5 itu kan 10 bagi 5 itu 2, berarti minus 2. Minus 2 itu kan minus 4/2 ya. Kemudian ditambah minus 1 dikali B2, berarti tambah minus 1 dikali B2 nya adalah minus 10/4, berarti jadi positif. Jadi min 10/5 ditambah 10/4 itu hasilnya adalah, kok 1/2 ya? Oh iya benar ya, minus 4 ditambah 5, 1/2. Oke, semoga benar ya. Kemudian ini berarti jadinya 0 dikurang 1/4 minus 1/4, ini jadinya minus 2/5 ditambah 3/4. Benar ya, berarti ini 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 2 8, minus 8 ditambah 5 kali 3 15, berarti 15 dikurang 8 itu 7, 7/20. Kemudian ini 1/5. Oke, semoga tidak ada salah perhitungan ya. Oke, lanjut. Berarti baris ketiga dikali 2, baris ketiga dikali 2 jadinya 1 0 3 0 1 0 0 1 min 10/4 1/4 minus 3/4 0 0 0 1 minus setengah 7/10, ini 2/5. Oke, kemudian berarti baris ke 1 ditambah minus 3 baris ketiga, kemudian baris kedua ditambah 10/4 baris ketiga. Ini jadinya 1 0 0, berarti ini 0 ditambah minus 3, berarti 3/2, kemudian 1 dikurang 21/10, 1 dikurang 21/10 berarti 10 min 11/10, kemudian ini 0 dikurang 6/5, berarti minus 6/5 ya, semakin kecil ya. Kemudian yang baris kedua berarti 0 1 0 ditambah 10/4 baris kedua, berarti 1/4 dikurang 10/4 dikali minus dikali 1/2, berarti 5/4 ya. Benar tidak? 1/4 dikurang, ini kan min setengah dikali 10/4, berarti ini jadinya 5, betul ya, 5/4. 1/4 dikurang 5/4 adalah min 4/4. Min 4/4 berarti min 1.
Ini di mana? Kemudian berarti minus 3/4 ditambah dengan 7/10 dikali 10/4. Minus berapa tadi? Minus 3/4. Minus 3/4 ditambah 10/4 dikali dengan 7/10. Berarti dapatnya minus 3/4 ditambah 7/4. Berarti 4/4 sama dengan 1. Sorry. 1. Kemudian yang terakhir nih 0 ditambah dengan 10/4 dikali 2/5. 10/4 dikali dengan 2/5 berarti ini dapatnya 2, dapatnya 1 juga. Oke, yang ketiga berarti 0, 0, 1, ini min setengah, ini 7/10, ini 2/5. Nah, berarti yang ini sudah jadi matriks sebelah kiri. Kan tujuannya tadi yang matriks A disandingkan dengan matriks I kalau berdasarkan yang sebelumnya. Nah, ini matriks A jadi matriks I. Yang mau kita lakukan adalah merubah menjadi dari A menjadi I, kemudian I menjadi A inverse. Nah, berarti di sini tujuannya adalah yang sebelah kiri yang awalnya matriks A, kemudian sebelah kanannya matriks I, kita ganti menjadi yang sebelah kirinya adalah matriks identitas, sebelah kanannya adalah inverse-nya. Berarti kalau ditanya inverse-nya berapa? Berarti inverse-nya adalah 3/2 min 11/10 min 6/5 min 1 1 1 min setengah 7/10 2/5. Berarti itu adalah inverse-nya. Nah, ini silahkan dicek lagi perhitungannya. Saya tidak menjamin perhitungannya sudah benar ya, takutnya ada perhitungan yang keliru. Untuk ngeceknya gimana? Untuk ngeceknya dikalikan aja sesuai dengan definisi dari inverse. Jadi A dikalikan inverse-nya apakah sama dengan identitas atau tidak. Kalau memang ada yang berbeda berarti ada yang salah dalam perhitungan kita tadi. Gitu ya. Nah, silahkan dicermati lagi ya, takutnya ada yang salah menghitung, ada salah hitungan tadi. Jadi untuk ngeceknya silahkan dilakukan seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada contoh lagi. Contohnya tentukan inverse dari matriks 1 6 4 2 4 min 1 min 1 2 5. 1 6 4 2 4 min 1 min 1 2 5 ya. Ini ukurannya 3x3, berarti sudah memenuhi syaratnya, harus matriks persegi. Nah, sekarang kita lakukan berarti hal yang sama. Kita sandingkan atau kita gandengkan si matriks yang ingin kita cari inverse-nya dengan matriks identitas. Dan kita kerjakan sampai yang tadi awalnya matriks B berarti menjadi matriks identitas. Berarti apa yang mau kita lakukan? Berarti B2, misalkan B2 ditambah minus 2B1 gitu ya, karena kita mau membuat 0 di kolom pertama baris kedua. Kemudian karena ini minus 1 berarti B3 ditambah B1. Oke, berarti ini 1 6 4 1 0 0, kemudian ini jadinya 0, 4 dikurang 12 berarti berapa? 4 dikurang 12 minus 8, kemudian min 1 min 8 berarti minus 9, 0 dikurang 2 berarti minus 2, 1 dikurang 0 berarti 1, ini 0. Kemudian B3 ditambah B1 ini 0, kemudian 2 sama 6 itu 8, ini 9, ini 1, ini 0, ini 1. Oke. Berikutnya kita mau buat misalkan B3 ditambah B2. B3 tambah B2. Kita tulis di sini. Berarti ini 1 6 4
1, 0, 0, 0 min 8 min 9, minus 2, 1, 0, 0, 0, 0. 1 ditambah minus 2 berarti minus 1. Ini 1, ini 1. Gitu. Nah, ingat tujuan kita adalah membuat yang tadinya matriks B menjadi matriks I. Bentuk matriks I untuk ukuran 3 kali 3 itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 0, 0, 1 ya. 1, 0, 0, setiap baris pasti ada angka satunya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, sekarang dilihat dari matriks yang kita hasilkan dengan operasi ini tadi. Ternyata matriks yang kita harapkan akan menjadi I tadi berubah menjadi 0, 0, 0. Itu nggak ada satunya. Nah, sedangkan aturan dari operasi baris elementer, ingat masih ada 3 aturannya yang boleh mengalihkan dengan konstanta, menukarkan baris, kemudian menjumlahkan dengan kelipatan baris lainnya. Nah, akibatnya apa? Si 000 ini tidak akan pernah menjadi 001, nggak akan bisa berubah menjadi 1. Kenapa? Karena dari ketiga syarat itu tidak akan memenuhi. Kalau dikalikan dengan konstanta misalkan, kalikan dengan konstanta, 0 dikalikan dengan bilangan apapun maka hasilnya akan 0. Tidak akan mungkin. Kalau menukarkan baris juga tidak akan merubah dia menjadi 1. Kemudian menambahkan baris ketiga dengan kelipatan baris lainnya juga sama, nggak akan bisa menjadi 1 gitu. Nah, akibatnya karena tidak bisa dengan cara seperti itu, maka ini tidak punya inverse. Jadi tidak akan punya inverse. Kalau tidak punya inverse, maka dia matriks singular. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat konsekuensi dari keterbalikan. Konsekuensi dari keterbalikan yang pertama, perhatikan matriks C. Matriks C ini 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Itu adalah matriks yang dapat dibalik. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema 3, maka matriks tersebut dinyatakan dalam sistem yang homogen. Teorema 3 ini tadi ya, yang ada beberapa sifat itu. Mana tadi ya? Teorema 3 ini. Pernyataan yang ekuivalen ya. Nah, ini berarti adalah matriks yang dapat dibalik. Selanjutnya berdasarkan teorema 3, maka matriks tersebut dapat dinyatakan dalam sistem yang homogen. Sistem yang homogen artinya apa? Nah, contohnya seperti ini. Dari matriks C ini berarti ini kan 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 koefisiennya ya. Berarti X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 0. Kemudian 2X1 ditambah 5X2 tambah 3X3 sama dengan 0. Dan ketiga, X1 ditambah 8X3 sama dengan 0. Nah, SPL ini ketika sistemnya homogen maka hanya memiliki solusi trivial. Nah, ada kan tadi disebutkan solusi trivial. Nah, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi yang trivial. Seperti itu. Nah, sebenarnya inti dari materi yang saya sampaikan tadi kan di awal sekali sudah disampaikan bahwa materi yang akan kita bahas ini adalah solusi SPL dengan matriks. Nah, solusi SPL dengan matriks ini ada di slide terakhir dari video pembelajaran ini. Mana ya tadi? Oke, nih. Jadi pentingnya adalah di bagian akhir ya dari video ini. Nah, di sini ada metode penyelesaian SPL, yaitu dengan menggunakan inverse matrix. Maksudnya seperti apa? Ini ada teorema, jika A adalah matriks N kali N yang dapat dibalik,
Maka untuk setiap matriks B berukuran N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B, ingat lagi ya materi tentang sistem persamaan, memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Gitu ya, jadi salah satu cara untuk mencari solusi SPL adalah kalau sebelumnya kita pelajari menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau ini bisa menggunakan inverse matrix. Dengan syarat nanti bentuknya adalah AX sama dengan B dan A-nya ini adalah matriks persegi N kali N yang dapat dibalik. Nah, banyak syaratnya ya. A-nya harus N kali N, terus harus dapat dibalik. Maka solusinya adalah X sama dengan A inverse B. Oke. Saya cuma kasih satu contoh saja di sini, tapi soalnya pasti akan kombinasinya akan sangat banyak. Nah, ini adalah SPL ya. SPL. Dari SPL ini kita ubah dulu bentuknya menjadi AX sama dengan B. Masih ingat ya? Harusnya masih ingat. Berarti ada matriks A, ada X, ada B. Matriks A-nya adalah 1, 2, 3. Ini 2, 5, 3. Ini 1, 0, 8. Kenapa 0? Karena X2 nggak ada di sini. Ini X1, X2, X3. Ini 5, 3, 17. Nah, kalau ada yang nanya, Bu, kenapa penyusunan matriksnya seperti itu? Ya, coba dikalikan. 1 dikali X1 berarti X1. Nih, jadi dapatnya ini. Ditambah 2 kali X2 tambah 2X2. Tambah 3 kali X3, 3X3 sama dengan 5. Dan seterusnya. Jadi, dari sini juga bisa mendapat SPL-nya. Nah, berarti kita sudah punya nih bentuknya. Ini matriks A, ini X, ini B. Ya. Memenuhi syarat nggak nih? A ini persegi, kayak berbentuk persegi, dapat dibalik atau enggak? Nah, ini kita belum bisa pastikan ya. Dari sini dapat dibalik atau enggak. Tapi kita harus cari inverse-nya karena kan yang mau kita cari ini solusinya. Solusi itu kan yang X-nya. X-nya ini adalah A inverse dikali B. Tadi ya. Nih, A inverse dikali B. Maka nanti berarti X sama dengan inverse B. B kita udah punya, tapi A inverse kita belum punya. Sehingga kita harus cari dulu A inverse-nya ini berapa. Kalau A inverse-nya sudah dapat berapa hasilnya, maka nanti dapatlah solusinya dengan cara mengalihkan A inverse-nya dikalikan dengan si B. Gitu ya. Saya pengen coba cari tapi takutnya tidak muat. Bentar ya. Kita cari di space yang kosong saja ya. Kita tuliskan lagi. Sebentar. Oke, kita kerjakan di bagian ini. Kita tuliskan lagi langsung aja bentuk A-nya adalah 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. X-nya adalah X1, X2, X3. Kemudian sama dengan B. B-nya itu adalah 5, 3, 17. Nih. Nah, kita mau cari X-nya. Berarti tadi X-nya itu adalah A inverse dikali B. B kita sudah punya. Sisa yang A inverse yang kita belum punya. Maka kita cari A inverse-nya. Gimana cara mencari A inverse? Caranya adalah dengan metode yang baru aja kita pelajari. Yaitu menyandingkan atau menggandengkan si matriksnya dengan matriks identitas. Berarti ini 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kita sandingkan dengan identitas 3 kali 3. Oke, berarti misalkan B2 ditambah minus 2, minus 2B1.
Kemudian ini B3 ditambah minus 1 B1. Kemudian ini berarti ini tetap ya. Ini 0, 0. Berarti B2 ditambah minus 2 B1. Ini jadinya 0. 5 dikurang 4 jadinya 1. Ini 3 dikurang 6 berarti minus 3. Ini 0 dikurang minus 2 kali 1 itu adalah minus 2. Ini jadinya 1. Ini 0. Kemudian berarti B3 ditambah minus 1 B1 itu jadinya 0. Kemudian berarti 0 ditambah minus 1 kali B1 berarti 0 dikurang 2 minus 2. Minus 2 sebentar ya. Lanjut. Tadi kan 0 dikurang minus 1 kali B1 berarti 8, minus 2. Kemudian 8 ditambah minus 1 kali 3. 8 dikurang 3 berarti 5. Nah, berikutnya 8 kurang 3, 5 berarti 0 ditambah minus 1 kali 1 berarti minus 1. Ini 0 tetap. Ini jadinya 1. Nah, selanjutnya operasinya berarti misalkan kita mau nolkan yang ini ya. Berarti B3 ditambah minus 2, ditambah 2 ya, bukan minus. Ditambah 2 B2. Oke. Berarti jadinya ini 1, 2, 3. Ini 1, 0, 0. Ini 0, 1, min 3. Minus 2, 1, 0. Kemudian ini 0, 0. 5 dikurang 6 berarti minus 1. Kemudian minus 1 dikurang 4 berarti minus 5. 0 ditambah 1 kali 2 berarti 2. 1 ditambah 2 kali 0 berarti 1. Betul ya? Semoga nggak ada yang salah ya perhitungannya. Nah, selanjutnya ini berarti B3 dikalikan minus 1 ya, supaya dia jadi 1. Maka di sini oh ya, ini juga ya bisa ya, B1 ditambah minus 2 B2. Berarti ini 1, kemudian 2 dikurang 0 jadi 0, 3 ditambah 6 itu 9. Berarti 1 ditambah 4 itu 5. Ya, berarti 0
Kemudian ini kan berarti 1 ditambah 45 berarti 0 dikurang 2 minus 2. Ini 0 tetap 0. Kemudian di sini sebentar ya. Nah, semoga tidak ada yang salah ya perhitungannya ya. B1 ditambah minus, kita koreksi lagi, 1 ditambah minus 2 kali minus 2, 4 berarti 5, 0 dikurang 2 berarti minus 2, 0, 0. Kemudian ini tetap, jadinya 0, 1 minus 3, minus 2, 1, 0. Ini berarti jadinya 0, 0, 1, kemudian ini 5, ini minus 2, ini minus 1. Gitu ya. Nah, kemudian berarti ini B1 dikali dengan B1 ditambah minus 9 B3, ini B2 ditambah 3B3. Oke, selanjutnya kita berarti di sini 1, 0, ini kenanya 0. Kemudian 5 dikurang 9, min 9 kali 5 itu 45. Berarti 5 dikurang 45 itu minus 40. Kemudian minus 2 ditambah 18 itu 16. Kemudian 0 ditambah 9 itu 9. Ini 0, 1, 0. Minus 2 ditambah 15 itu 13. 1 dikurang 6 itu minus 5. 0 dikurang min 1 kali 3 itu minus 3. Kemudian ini tetap 0, 0, 1. Ini 5 min 2 min 1. Oke, karena sudah menjadi matriks identitas, maka inversnya adalah yang ini. Nah, ini tapi dicek lagi ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk dicek lagi. Takutnya ada salah-salah hitung tadi ya. Kalau ada salah-salah hitung. Nah, sebentar ya. Kemudian, nah, solusinya berarti adalah X sama dengan A inverse dikali B. Berarti ini X1, X2, X3 sama dengan A inverse. A inverse-nya berarti minus 40, 16, berapa tadi itu? 9, 13 minus 5 minus 3. Ini 5 minus 2 minus 1 dikalikan dengan B. B-nya tadi adalah 5, 3, 17. Oke, berarti ini
minus 40 dikali 5 itu minus 200 ditambah 16 kali 3 itu 48 ditambah 19 kali 7 itu 3, berarti 6, 9 tambah 6, 153. Kemudian 13 kali 5 itu 65, benar nggak ya? Ya, 65 dikurang 15 dikurang dengan 17 kali 3, 1, 2, 51. Kemudian 25 dikurang 6 dikurang 17. Berarti ini sama dengan berapa tuh? 153 ditambah 48 itu berapa? 11, 1, 6, 10, 201. Berarti minus 200 ditambah 201 berarti 1. Kemudian 65 dikurang 51 itu kan 14 dikurang 15 berarti minus 1. 25 kurang 6 itu adalah 19. 19 kurang 17 itu adalah 2. Semoga benar ya perhitungan inverse-nya tadi dan perhitungan ininya juga. Nah, berarti solusinya adalah 1 min 1, 2. 1 min 1, 2. Mana kita balik lagi ke bagian yang tadi. 1 min 1, 2. Nah, berarti kan solusinya X adalah 1 min 1, 2. Nah, untuk membuktikannya ya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang SPL ya. Jadi dicek, disubstitusikan lagi si X-nya benar nggak hasilnya seperti itu. Oke, nah terlihat gampang tapi perlu ketelitian ya, harus dicek terus apakah benar atau benar atau enggak perhitungannya. Tuh ya. Nah, oke, berikutnya nanti masuk ke determinan, berarti belum. Nanti setelah ini juga akan ada materi yang saya tambahkan lagi tentang kekonsistenan SPL ya. Tapi sebenarnya poin dari bagian ini adalah yang bagian terakhir tadi, mencari SPL dengan cara inverse. Dan ini harus sangat banyak sekali butuh latihan soal ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicari latihan soalnya, dikerjakan. Karena kalau ujian waktunya terbatas, jadi kalian harus fokus, dan kalau sudah terbiasa mengerjakan latihan-latihan soal, pasti juga akan terbiasa nanti dalam ujiannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.